sudut pandang kita akan selalu terbatas pada apa yang kita ketahui. Begitu ilmu kita bertambah luas, maka sudut pandang kita pun akan semakin luas. Sahabat, ilmu itu akan melapangkan dada, akan meluaskan dada, yang akan membimbing kita di jalan yang benar, jalan Shirathul Mustaqim. Nah, gitu, Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat dimanapun Anda berada, terima kasih sudah setia mengikuti Tausiah Adi Warman. Kali ini kita berbicara tentang ilmu. Menarik sekali, tonton sampai habis ya. Dan kita jemput sekarang Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Nah, pada suatu saat Ustadz, saya berkesempatan menemui kawan yang merasa tidak perlu sholat Ustadz. Dia bilang begini, coba tunjukin di mana di Al-Quran yang menyuruh saya untuk sholat. Nggak ada kan? Saya terkesima dong Ustadz, karena kan di berbagai tempat di Al-Quran itu banyak sekali ajakan untuk sholat. Saya sampai terdiam karena nggak bisa jawab Ustadz. Ini orang gimana sih? Gimana menghadapinya Ustaz? Ya itu, kalau ilmu kita masih segitu, dia belum baca Qurannya, yang banyak sekali dalam Al-Quran menyuruh kita untuk sholat. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, kita harus berbesar hati. Karena memang sudut pandang kita itu terbatas pada apa yang kita ketahui. Itu sebabnya kita harus terus-menerus belajar dan belajar. Rasulullah SAW, ini sebuah hadis ini diriwayatkan, hadisnya terkenal sekali. Ini ada dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, keutamaan seorang yang berilmu itu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, itu sama ibaratnya dengan keadaanku, kata Rasulullah SAW, dengan kalian. Nah ini benar ya. Bahkan waktu itu dalam ini adanya di Quran nih, ini di surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Waktu itu Rasulullah SAW lagi memberikan pelajaran, lalu duduklah orang rame-rame mendengarkan Rasulullah SAW. Kemudian datang beberapa orang yang berilmu, oke, sahabat-sahabat yang berilmu, yang memahami Islam. Maka orang-orang yang udah datang duluan mengatakan, kami udah duluan duduk di sini, benar gak? Salah sendiri kenapa datangnya telat, kira-kira gitulah, kira-kira. Maka turunlah ayat tersebut, Al-Mujadalah ayat 11. Tafassahu fil majalis. Lapangkan duduknya, geser-geserlah, berlapang-lapanglah dalam duduk. Kasih tempat orang-orang yang berilmu ini yang datang mau mendengarkan pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar nggak? Kemudian Allah menjelaskan lagi, ini kan yang depan rame-rame ini nih, benar nggak? Sedangkan orang-orang yang berilmu yang benar-benar mau belajar dari Rasulullah SAW mendapat tempat duduk. Jadi Rasulullah SAW bilang, geser-geser, lapang-lapangin lah. Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan kata-kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Sungguh Allah melebihkan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dibandingin dengan yang lain. Nah, ini menjadi penguat dari apa yang tadi kita sampaikan, hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang yang berilmu ini memang mendapat kemuliaan, mendapat derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Imam Malik radhiyallahu anhu ketika beliau lagi mengajar waktu itu, kemudian terdengar suara azan, maka beberapa dari murid-muridnya ini mau bersegera untuk sholat. Imam Malik mengatakan, gak usah, duduk dulu aja sini, kita selesaiin dulu ini pelajaran kita, benar gak? Baru nanti kita sholat bareng-bareng jamaah, benar gak? Karena ini mendengarkan ilmu ini lebih utama daripada mendahulukan sholat.
Kecuali kalau memang waktu sholat zuhurnya udah mau habis, benar nggak? Sehingga kalau kita dengerin ilmu nggak dapat sholat zuhur, itu lain perkara. Karena dalam Islam sholat itu memang paling utama. Tapi kalau masih ada waktunya gitu loh. Jadi azan misalnya jam 12 lah gitu ya. Kemudian ini belum selesai ilmunya dilanjutin sampai jam 1 baru sholat jamaah. Enggak, bagus, itu lebih bagus. Karena ada keutamaan dalam mencari ilmu. Tentu dengan catatan jangan sampai kehilangan waktu sholatnya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa bagaimana kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, ini masih ceritanya Imam Malik bersama muridnya yaitu Imam Syafi'i ini, Pak. Ini orang hebat sama orang hebat. Imam Malik radhiyallahu anhu dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Gurunya adalah Imam Malik radhiyallahu anhu, sedangkan muridnya adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Melihat Imam Malik ketika melihat bagaimana cemerlangnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam mempelajari, mendapatkan pelajaran-pelajaran dari beliau, maka Imam Malik radhiyallahu anhu waktu itu mengatakan kepada Imam Syafi'i yang waktu itu menjadi muridnya. Apa kata Imam Malik? Sungguh aku melihat Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan cahaya ke dalam hatimu. Maka janganlah cahaya itu engkau padamkan dengan kegelapan maksiat. Ini pesan penting dari seorang guru Imam besar Imam Malik radhiyallahu anhu kepada muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hati-hati, ilmu itu cahaya. Oke? Nah, jangan sampai cahaya ini kemudian kita padamkan, kita kotori dengan melakukan maksiat. Termasuk di dalamnya maksiat kalau kita meninggalkan sholat. Kacau. Jadi kita atas nama ilmu gitu, akhirnya sholat kita tinggalin nggak boleh juga. Ya, kita harus di dalam koridor tersebut. Nah, dalam kaitan inilah yang namanya maksiat itu jangan kita lakukan karena dia akan memadamkan cahaya. Di dalam Imam Ghazali, dalam kitabnya Risalah Al-Laduniyah, benar nggak? Imam Ghazali menulis buku, dalam kitab tersebut, Imam Ghazali berusaha untuk menerangkan konsep yang namanya wahdatul ulum. Ada ilmu yang namanya burhani, ilmu logika, dan ada ilmu yang namanya ilmu laduni. Nah, benar nggak? Ini harus kita pelajari berbarengan. Bahwa kita harus menggunakan logika kita, yaitu merupakan ajaran Islam juga. Kita harus asah logika kita, karena logika kita ya dari Allah juga, benar gak? Dalam Islam, ilmu itu satu. Asal-usul ilmu itu ya dari Allah. Ilmu itu ibarat cahaya. Tapi cahaya ada banyak jenisnya. Ada cahaya dari lampu, ada cahaya matahari, ada macam-macam cahaya, benar gak? Tapi semua cahaya itu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Allah. Benar gak? Nah, oleh karena itu, cahaya inilah kita tidak bisa mengatakan bahwa cahaya yang ini lebih baik daripada cahaya yang itu. Cahaya yang ini lebih baik daripada... Jangan begitu. Semua cahaya sama. Semua ilmu berasal dari Allah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan ilmu tersebut. Ilmu Allah itu, cahaya Allah itu, yang kita sebut dulu adalah dalam ilmu burhani ini, ilmu logika. Dengan menggunakan logika-logika yang ada, kita bisa menggunakan logika itu, pemikiran kita itu untuk membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Tapi kita juga bisa menggunakan logika yang sama untuk membuat berbagai kemanfaatan di muka bumi. Dalam kita menggali ilmu burhani ini, logika burhani ini, pada masa-masa tertentu nanti Allah memberikan pencerahan pada kita, itu yang kita sebut dengan ilmu laduni. Ketika kita aha gitu. Nah, Allah memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita yang tadinya nggak paham menjadi paham. Itu sebabnya di pembukaan tadi kita sebut bahwa pandangan kita terbatas pada apa yang kita ketahui. Nah, ketika pengetahuan kita bertambah luas, maka bertambah luas pula pemahaman kita. Baik, David. Baik, Ustadz. Nah, ini ada hubungannya dengan perkara duduk-duduk di depan. Di cerita awal tadi, Ustadz, di mana orang-orang yang berilmu mendapat tempat yang lebih baik. Saya kan datang untuk sholat Jumat bersama seorang ustadz. Bukan Ustadz Adi Warman. Tapi kami betul-betul telat, jadi dapat saf di belakang. Ketika mau sholat, pengurus masjid melihat
teman saya ini langsung disuruh ke saf di depan, Ustadz. Dia mau ceramah apa gimana? Enggak, dia nggak ceramah. Saya kan kita ketinggalan di belakang. Pertanyaannya, Ustadz, kan kita tuh sama di mata Allah, Ustadz. Kok teman saya bisa maju ke depan sementara saya duduk di belakang? Halo? Iya, jadi kecuali kalau dia mau ceramah, tentu dia dikasih jalur untuk maju ke depan, untuk ceramah ke depan. Tapi kalau enggak, ini biasanya cuma masalah taktis aja. Kalau beliau adalah seorang kepala negara atau orang yang keamanannya dikhawatirkan, maka itu memang disediakan soft khusus di depan supaya keamanannya terjamin. Bahkan di soft belakangnya itu biasanya satu soft isinya pengawal semua, benar ya? Kalau dia pejabat negara yang dikhawatirkan keselamatannya. Tapi kalau beliau bukan pejabat negara yang dikhawatirkan keselamatannya, bisa jadi beliau orang terkenal. Kalau duduk di belakang, orang malah terganggu karena semua pengen salaman, pengen foto, pengen selfie, benar gak? Jadi orang kehusyuan, orang untuk melakukan sholat, untuk dengerin ceramah, malah terganggu karena ada orang ngetop di belakang. Jadi semua orang mau nyamperin ustadz ngetop itu yang minta inilah minta itu ya. Jadi ini masalah taktikal aja sebenarnya, masalah situasi di lapangan yang mungkin lebih baik buat keseluruhannya apabila beliau ditaruh di depan dibandingkan beliau ditaruh di belakang. Yang ketiga, ini baru dalam ilmu tasawuf. Benar gak? Dalam ilmu tasawuf, orang-orang levelnya udah level tertentu, itu malah nggak mau di depan. Kenapa nggak mau di depan? Karena dia khawatir sholatnya itu rusak hatinya gara-gara ingin dipandang. Malah dia bagian belakang-belakang, dia nggak mau terkenal, nggak mau ketahuan semua orang, di belakang aja dia suruh maju-maju, diem-diem jangan gitu ya. Karena dia khawatir kalau di depan nanti niatnya, hatinya jadi kecampur-campur sama hati pengen dilihat orang gitu loh. Itu biasa jamak, men. Emang orang tuh biasa kayak gitu. Kalau lagi sholat jamaah rame-rame, boleh lah. Bacaannya cakep banget, panjang banget, bener gak? Giliran sholat sendiri cepet, bener gak? Nah, dalam ilmu tasawuf kebalikan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kebalikan. Kalau sholat rame-rame, berjamaah, simple-simple aja. Karena Rasulullah SAW bilang, jangan engkau panjangkan bacaanmu. Karena bisa jadi di belakang ada orang yang ada keperluan, ada anak kecil yang nangis dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri, wah terserah kita, mau sampai kaki bengkak juga boleh kira-kira benar ya. Jadi memang kalau orang ada tingkatan-tingkatannya lah. Nah, sehingga kalau ada orang yang model kayak gitu, yang datangnya telat tapi langsung ke depan, kita senyum aja, alhamdulillah ala kulli hal. Dia pasti ada pertimbangan tertentu sehingga dipersilahkan oleh pengurus masjid duduk di depan. Baik, David. Wah, kalau gitu saya mau jadi ustadz aja biar ditarik ke depan. Kacau. Ustadz, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.